Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kali Paulus menulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 berkata begini, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ." Apa yang dimaksud dengan tawanan roh? Ini adalah sebuah ekspresi ataupun dalam bentuk lain dari ekspresi yang dikuasai oleh roh sepenuhnya. Atau kita sering juga sebut dengan dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, saya percaya apa yang memenuhi kita, itu yang menguasai kita. Dan apa yang menguasai kita, itu yang menentukan tindakan kita. Dan Paulus berkata, aku dikuasai, ditawan oleh Roh Kudus. Apa maksudnya ditawan oleh Roh Kudus ini? Apa artinya menjadi tawanan roh? Kita bisa melihat dalam kehidupan Paulus. Ada 4 hal yang dia tunjukkan sebagai ekspresi daripada tawanan roh. Yang pertama adalah melepaskan semua kehendak diri kepada kehendak Allah. Yang dia kehendaki adalah mengenal dia. Semua kehendak-kehendak dia yang lama sudah ditanggalkan dan tinggalkannya. Dan dia mau sekarang hanya mengejar panggilan surgawi. Karena dia sudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia hanya menghendaki apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Itu bisa kita lihat dalam apa yang ditulisnya di Kisah Para Rasul 20 tadi, saudaraku. Ayat yang ke-23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia sudah tahu itu. Tapi dia tetap pergi. Dia berkata, ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil karunia Allah. Ditawan oleh Roh Kudus. Artinya yang pertama, melepaskan semua kehendak diri kepada kehendak Allah. Yang kedua, saudaraku, ditawan oleh Roh Kudus berarti tidak memiliki hak untuk tidak bersepakat dengan Allah. Dia tidak merasa punya hak untuk mengatakan tidak kepada setiap apapun yang Tuhan rencanakan. Pergi ke Yerusalem itu adalah sebuah tindakan yang bunuh diri, sebab di sana dia dibunuh. Tapi dia terus melakukannya. Dia tidak punya hak untuk berkata tidak, sekalipun dia tahu itu adalah membahayakan dia. Hal yang lain juga kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 6-10. Ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bayangkan, ada pemberitaan Injil, justru Allah sendiri yang mencegahnya. Dalam perspektifnya Paulus, pastilah memberitakan Injil itu baik. Tapi dalam perspektifnya Allah, baik tetapi tidak baik di tempat itu. Bahkan dikatakannya, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada orang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, mari menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bayangkan, di Misia, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkannya. Demikian juga di daerah Galatia dan seterusnya. 2 kali Roh Kudus melarangnya. Tetapi Roh Kudus menggunakan orang Makedonia. Dalam penglihatan Paulus, seakan-akan mengundangnya datang ke sana. Sesuatu yang tidak ada dalam rencana Paulus. Tapi Paulus taat. Dia tidak punya hak untuk tidak sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Karena Roh Kudus menguasainya. Karena dia sudah menjadi tawanan Roh Kudus. Yang ketiga, saudaraku. Orang yang menjadi tawanan Roh Kudus mengadopsi, menjadikan misi Allah menjadi misi hidupnya. Oh, Paulus sudah meninggalkan semua misi hidupnya. Tadinya dia mau menjadi orang yang terkemuka, menjadi anggota mahkamah agama. Tapi sekarang ketika dia penuh dengan Roh Kudus, di jalan ke Damaskus itu, dia dikuasai Roh Kudus sedemikian rupa.
dan semuanya ditinggalkannya. Misi kehidupannya sekarang adalah menuntaskan pemberitaan Injil sebagaimana tadi dikatakan di dalam Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jangan sembarangan kita berkata, aku ini penuh Roh Kudus, kalau kita masih menjalankan misi hidup pribadi kita sendiri, dan di sana tidak terkandung sedikit pun misi Allah. Dan yang keempat, saudaraku, dikatakan bahwa orang yang dalam tawanan Roh Kudus adalah mereka yang menerima pujian dari Allah, menjadikan itu sebagai keberhasilan terbesarnya. Orang yang ada di dalam tawanan Roh Kudus, dia tidak mengharapkan pujian manusia. Yang penting bagi dia adalah pujian dan perkenanan Allah. Paulus berkata, apapun aku lakukan, asal saja Allah berkenan dalam pelayananku, dalam hidupku. Dia tidak lagi mengejar perkenanan manusia. Manusia sering salah mengerti, salah sangka. Bahkan manusia sering menganggap dia buruk. Tapi yang dia mau adalah mengejar perkenanan Tuhan. Dan di dalam kitab Efesus 1 ayat 14 dia berkata, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Fokusnya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Adakah engkau menjadi tawanan Roh Kudus saat ini? Jangan kita dengan gegabah mengatakan, aku penuh Roh Kudus. Si A, si B penuh Roh Kudus. Lihat yang saya katakan di awal tadi, apa yang memenuhi engkau, itu pasti menguasaimu. Apa yang menguasaimu, itu pasti menentukan tindakanmu. Mari kejar, izinkan saudara dalam tawanan Roh Kudus. Tuhan memberkati.